A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ketika Ibu Sakratul Maut. Cerita ini ditulis oleh Nirhasina, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sudut pandang Risma. Sungguh rizki, jodoh, dan maut hanya Allah yang tahu. Rasanya baru kemarin ibu meninggalkanku pergi menghadap Sang Pencipta. Dan hari ini aku mendapat kabar kalau Bang Sony pun telah menyusulnya. Aku bahkan tak dapat menemaninya saat menghembuskan nafas terakhir. Sejak kembali ke rumahnya, aku tidak pernah bertemu dengan Bang Sony lagi. Bukan tak ingin, tapi tak diberi kesempatan. Kemarin aku sempat datang, sekedar ingin melihat keadaannya dan membawakan semangkok bubur sumsum. Namun Kak Sari tak mengizinkanku masuk. Dengan dalih Bang Sony sedang beristirahat dan tidak ingin diganggu, akhirnya aku titipkan saja bubur itu padanya. Entah sampai pada Bang Sony, entah tidak. Aku menatap nanar pada jenazah yang terbujur kaku di depanku. Dia tampak lebih kurus dari terakhir kali kami bertemu saat dia meninggalkan rumahku. Rambutnya yang dibiarkan memanjang menambah kesan terlantar di akhir hayatnya. Entah hanya perasaanku saja atau memang begitu adanya. "Permisi ibu-ibu, jenazah sudah siap dimandikan," ucap Pak Ustadz. Kami gegas berdiri, memberikan ruang pada beberapa pemuda untuk membawa jenazah Bang Sony ke tempat pemandian. Sekilas ekor mataku melirik Kak Sari dan Sinta. Keduanya kompak menggunakan pakaian serba hitam. Tak terlihat aura kesedihan di sana. Mereka sama sekali tak terlihat sedang berduka. Setelah semuanya siap, kami mengantarkan Bang Sony ke tempat peristirahatan terakhir. Sinta menolak ikut dengan alasan tidak kuat berjalan karena lagi hamil. Padahal jarak tempuh ke pemakaman umum tidaklah terlalu jauh. Sepulangnya dari pemakaman, aku langsung kembali ke rumah. Bang Sony sudah beristirahat dengan tenang. Masalah tahlilan aku tidak ingin ikut campur. Biarlah menjadi urusan Sari dan keluarganya. Ku dengar mereka akan memotong 1 ekor sapi untuk acara 7 harian Bang Sony. Biarlah jika memang ada uangnya. Yang penting mereka tak lagi mengganggu ketenangan dan anak-anak. Singkat cerita, 5 bulan sudah Bang Sony menghadap Sang Pencipta. Selama itu pula tak ku dengar kabar tentang anak dan istrinya. Bu Ami yang merupakan mertua Sinta juga tidak pernah membicarakan tentang anak dan menantunya. Mereka bagai hilang ditelan bumi. Tapi hari ini Bu Yani sang CCTV berjalan membawa berita yang berhasil membuat sendi-sendiku melemah. "Risma, Risma, buka pintunya." "Ada apa sih Bu Yuni? Pagi-pagi buta begini udah berisik," jawabku kesal. Bagaimana tidak, dia menggedor pintu rumahku dengan sangat keras di saat Mentari masih malu-malu menampakkan diri. Tentu saja kelakuannya kali ini membuat seisi rumah terganggu ketenangannya. Anak-anak yang baru selesai menunaikan sholat subuh berlarian keluar karena saking kagetnya. "Kamu jangan marah-marah dulu, Riz. Saya bawa berita terupdate untuk kamu," ucap Bu Yuni sambil ngos-ngosan. Seperti habis dikejar hantu aja dia. Oh ya, sepertinya dia baru pulang dari masjid. Hal itu terlihat dari mukena lengkap yang masih melekat di tubuhnya. "Ada apa Bu Yuni?" ucapku seraya berdecak kesal. Bu Yuni tanpa menarik nafas dalam-dalam sebelum lanjut menyampaikan informasi yang sempurna. Menyampaikan informasi yang menurutnya terupdate itu. "Dani, Riz. Dani suaminya Sinta meninggal dunia." Spontan mulutku menganga membentuk huruf O setelah mendengar penuturan Bu Yuni. "Apa?" Bu Yuni mengangguk mantap meyakinkanku atas berita yang disampaikannya. "Jangan mengada-ngada Bu Yuni.
Kalau Bu Ami dengar dia bisa marah besar. Jawabku tak percaya. Serius, Riz? Kalau nggak percaya kamu lihat sendiri aja ke rumah ponakan kamu. Bu Ami sekeluarga kayaknya juga udah ke sana. Lanjut Bu Yuni sembari mengangkat jari telunjuk dan tengahnya yang sudah terlebih dahulu membentuk huruf V. Aku melirik sejenak ke kediaman Bu Ami. Terlihat lampu-lampu rumah masih menyala, tapi pintu tertutup rapat. Menandakan penghuninya belum terjaga, atau mungkin sedang tidak berada di tempat seperti yang dibilang Bu Yuni. Biasanya Bu Ami akan mematikan lampu teras saat pulang dari masjid. Tapi hari ini tampak sedikit berbeda. Lampu-lampu di rumahnya masih menyala meski hari sudah semakin terang. Bu Yuni yakin? Tanyaku kembali. Aku masih belum percaya dengan informasi yang disampaikan. Karena kemarin sore aku hanya melihat Dani datang ke rumah ibunya. Dan dia terlihat sehat-sehat saja. Belum sempat Bu Yuni menjawab pertanyaanku, suara sirene dari masjid berhasil membuat tulang sendiku melemah. Suara sirene yang disusul oleh MP3 pembacaan ayat suci Al-Quran menandakan ada orang yang meninggal di kampung kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Aku terduduk lemah di atas kursi saat nama Dani disebutkan. Kamu baik-baik aja, Riz? Tanya Bu Yuni seraya mengusap pundakku. Iya Bu Yuni, makasih atas informasinya. Maaf karena saya sempat meragukan Bu Yuni. Sekarang saya mau siap-siap ke rumah duka, ujarku. Bareng aja ya, Riz. Saya juga mau melayat, jawab Bu Yuni. Sebenarnya ini masih terlalu pagi untuk melayat. Tapi sebagai keluarga sudah seharusnya aku datang lebih awal. Kalau Bu Yuni, dia pemburu berita, sudah tentu harus datang cepat-cepat. Setelah bersiap-siap kami bergegas ke rumah duka dengan mengendarai sepeda motor. Karena jaraknya lumayan kalau ditempuh berjalan kaki. Setelah sampai kami kesulitan menuju rumah duka karena sudah dipenuhi oleh para pelayat. Akhirnya aku memarkirkan motor lebih jauh dari kediaman Kak Sari dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Masih pagi tapi udah ramai banget ya Bu, ucapku pada Bu Yuni. Ya iyalah, orang meninggalnya gak wajar, jawab Bu Yuni. Gak wajar gimana maksudnya? Tanyaku. Sampai sekarang aku memang belum mengetahui penyebab pasti kematian Dani. Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Semakin mendekat ke rumah duka, semakin jelas suasananya. Ternyata di sini tidaklah ramai seperti di jalan tadi. Biasanya para pelayat akan memenuhi rumah duka, tapi tidak dengan kali ini. Karena rumah duka dijaga oleh polisi. Ada garis polisi di gerbang masuk rumah duka. Ada apa ini? Apa Dani meninggal karena kecelakaan? Ada apa ini? Apa Dani meninggal karena kecelakaan? Gumamku. Kalau kecelakaan, kenapa rumahnya dipasang garis polisi? Berbagai pertanyaan muncul di kepala saat langkah kaki semakin mendekat. Maaf Bu, Ibu dilarang masuk, cegah laki-laki berseragam polisi saat kami hendak melewati garis yang mengitari kediaman Kak Sari. Tapi saya keluarganya Pak, jawabku. Pak polisi itu sama sekali tak mengindahkan penjelasanku. Dia memasang badan dan meminta kami agar menjauh. Dari sini aku bisa mendengar suara seseorang yang sedang meraung, menangisi jenazah Dani. Sepertinya itu adalah suara Bu Ami. Pasti dia sangat terpukul atas kepergian Dani yang mendadak. Aku melangkah mundur mengikuti arahan polisi. Tapi layar sengaja dipajangkan supaya dapat dilihat keadaan di dalam. Di lubuk hati yang paling dalam aku mengkhawatirkan Sinta yang tengah hamil besar. Dia pasti sama terpukulnya dengan Bu Ami atas musibah ini. Riz, itu Sinta,
ucap Bu Yuni seraya menepuk pelan lenganku. Mataku langsung mengikuti arah jari telunjuk Bu Yuni. Sinta nampak berjalan melewati pintu sambil menunduk bersama 2 orang polisi. Di belakangnya Kasari menyusul. Dia juga dikawal oleh polisi. Yang membuatku heran adalah penampilan keduanya yang aneh. Sinta tampak acak-acakan dan bajunya dipenuhi darah, sedangkan Kasari menutupi tubuhnya dengan selimut. Sepertinya dia sedang tidak menggunakan pakaian. Apa yang sebenarnya terjadi? Dasar pembunuh, wanita jahat. Tidak seharusnya anakku menikahimu. Bu Ami tiba-tiba menjambak rambut Sinta. Kalau tidak ada polisi yang memeganginya, dia pasti sudah terjatuh. Polisi segera membawa Sinta dan Kasari memasuki mobil dan membawanya entah kemana. Mungkin ke kantor polisi. Sedangkan Bu Ami masih menangis histeris karena kepergian anaknya. Setelah Sinta dan Kasari dibawa pergi, polisi mengizinkan kami masuk. Aku yang belum tahu titik permasalahannya langsung saja menerobos masuk dan menghampiri Bu Ami hendak mengucapkan bela sungkawa dan menenangkannya. Tapi Bu Ami malah menyerangku. Puas kamu Risma, anakku sudah mati. Anakku mati di tangan Sinta. Dia membunuhnya, ucap Bu Ami seraya menatapku penuh kebencian. Saya nggak tahu apa-apa Bu Ami, jawabku. Bu Yuni menarik lenganku agar menjauh dari kerumunan keluarga Bu Ami. Kita tunggu di luar aja, Riz. Bahaya kalau kamu di sini. Nanti Bu Ami bisa ngamuk lagi kalau melihat kamu. Lagi pula jenazahnya juga akan dibawa ke rumah Bu Ami, ucap Bu Yuni. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu Yun? Apa sebenarnya penyebab kematian Dani? Kenapa Bu Ami bilang Sinta yang membunuhnya? Dan kenapa pula Sinta dan Kasari dibawa sama polisi? Masa ya Sinta tega membunuh suaminya sendiri? Aku juga nggak tahu, Bu Riz. Berita yang beredar sih gitu. Sinta menusuk perut Dani pakai gunting berkali-kali sampai dia meninggal. Ada masalah apa di antara mereka? Itu yang belum jelas. Kita tunggu aja berita selanjutnya, sahut Bu Yuni. Jenazah Dani dibawa ke kediaman orang tuanya dan diurus di sana. Setelah diusut ternyata benar, Sintalah yang telah membunuh suaminya. Penyebab dia berbuat nekat masih diselidiki oleh polisi. Singkat cerita, sudut pandang Sinta. Pada hari ini, majelis hakim memutuskan bahwa saudari Sinta terbukti melakukan tindakan pembunuhan terhadap saudara Dani dan saudara Sony. Atas perbuatan melanggar hukum tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa saudari Sinta dihukum 20 tahun penjara. Palu hakim 3 kali diketuk. Aku tak sedih maupun merasa keberatan sama sekali dengan hukuman yang kudapatkan. Aku memang sudah mengakui semua kesalahan yang kuperbuat di depan polisi tanpa ada satupun yang ditutupi, termasuk membunuh papa. Sekarang aku sudah merasa lega karena sudah menuntaskan pembalasan atas sakit hatiku yang berbulan-bulan kupendam. Dani, si suami biadab yang tega berselingkuh dengan mertuanya sendiri, kini telah pergi ke neraka. Aku bahkan tak memberinya kesempatan untuk membersihkan diri setelah berhadapan panas dengan mama di depan mataku. Aku jijik mendengar desahan mereka setiap malam. Mereka tidak hanya melakukannya di kamar ataupun tempat tertutup lainnya, melakukannya di dapur dan ruang tamu supaya aku bisa menyaksikan langsung perbuatan mereka. Jangan ditanya bagaimana sakitnya aku selama beberapa bulan belakangan. Karena itu kuputuskan untuk menghabisi keduanya. Namun sayangnya mama berhasil kabur dari rumah tetangga. Saat gunting yang berada di tanganku berhasil merobek perut Dani. Di saat itu pula mama berlari keluar dengan tubuh telanjang. Takut telah menghilangkan rasa malunya. Aku tidak akan membiarkan mama menghirup udara segar setelah apa yang dia lakukan padaku. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Untunglah aku punya kartu as yang bisa menyeretnya ke jeruji besi.
Sekarang kami berdua sama-sama merasakan dinginnya sel penjara. Walaupun hukuman yang dia terima tak selama diriku, Mama hanya dihukum 5 tahun penjara. Itu sudah cukup bagiku. Sinta, ini orang yang mau mengadopsi anak kamu. Tante Risma menghampiriku setelah membacakan putusan hakim. Aku hanya mengangguk bertanda setuju. Yang penting anak itu mendapatkan kehidupan yang layak. Aku melahirkan bayi perempuan beberapa hari setelah kematian Dani. Karena tidak mungkin membawanya ke penjara, aku menitipkannya pada Tante Risma. Aku berharap keluarga Dani mau merawatnya karena walau bagaimanapun, dia adalah darah daging Dani. Namun ternyata mereka menolaknya. Untunglah sekarang sudah ada orang yang mau mengadopsinya. Jadi aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Tolong rawat dan sayangi dia seperti anak kalian sendiri. Jangan biarkan dia tahu siapa orang tua kandungnya. Pesanku pada suami istri yang katanya mau mengadopsi anakku. Kenapa begitu? Tanya Tante Risma. Bagaimanapun kamu ibu kandungnya Sinta, sambungnya. Aku akan lama di penjara Tante. 20 tahun itu tidak sebentar. Lagi pula dia akan malu kalau tahu siapa orang tua kandungnya. Jawabku. Insya Allah kami akan menjaga amanah ini dengan baik. Kami sudah menikah 10 tahun tapi belum dikaruniai anak juga. Karena itu kami memutuskan untuk mengadopsi anak saja. Ujar laki-laki yang berdiri di sebelah Tante Risma. Aku tidak bisa berbicara lama dengan mereka karena polisi segera mengirimku untuk kembali ke sel. Sebelum pergi kucapkan terima kasih pada Tante Risma karena dia telah menemaniku di masa-masa sulit seperti ini. Hanya dia yang sering mencengukku selama di penjara. Saudara-saudara Mama tidak kelihatan batang hidungnya. Dasar pembunuh, harusnya kau dihukum mati. Saat hendak meninggalkan ruang sidang, aku diserang oleh seorang wanita yang tak lain adalah mantan iparku. Dia kakak perempuannya Dani. Karena polisi lengah, dia berhasil mencakar wajah dan menjambak rambutku. Dia tidak datang sendiri, tapi bersama keluarga besarnya. Aku tidak melihat keberadaan Bu Ami. Semoga saja mantan mertua yang tidak pernah menyukaiku itu gila karena ditinggalkan mati anaknya. Dia sudah berselingkuh dengan mamaku. Dia hanya wujudnya saja yang manusia, tapi kelakuannya taubat binatang. Seharusnya aku membunuhnya dari dulu, balasku. Pasti mamamu yang menggoda adikku. Kalian keluarga gila. Sekeluarga gak ada yang waras. Nyesal kami merestui Dani menikahi kamu, sautnya lagi. Aku hendak membalas tapi polisi segera membawaku pergi. Dia berusaha mengejar ingin menyerangku lagi, namun dihalangi oleh polisi. Aku dibawa kembali ke sel. Penjara ini akan menjadi rumahku selama 20 tahun ke depan. Aku tidak tahu entah kebebasan yang akan aku dapatkan selama 20 tahun di sini, atau ajal yang datang menjemput terlebih dulu sebelum kebebasan itu datang. Yang jelas aku tak ingin menaruh harapan, karena 20 tahun itu tidaklah sebentar. Aku hanya ingin memperbaiki diri. Sebulan lebih terkurung di penjara, banyak derita yang sudah kurasa. Penganiayaan oleh teman satu sel pun sudah aku rasakan. Sampai aku melahirkan mendadak dibuatnya. Untunglah bayiku masih bisa diselamatkan walaupun perutku pernah ditendang oleh narapidana lain. Jika suatu saat nanti aku bebas, satu tempat yang akan kukunjungi pertama kali adalah makam Papa. Aku ingin minta maaf padanya atas apa yang telah aku lakukan. Sungguh hidupku sangat menderita setelah kepergiannya. Aku telah mendapatkan balasan atas perbuatan jahatku pada Papa. Untuk anakku, aku berharap dia tumbuh menjadi anak yang solehah.
Tidak apa-apa dia tidak mengakuiku sebagai ibunya, yang penting dia hidup bahagia dan tidak mengikuti jejakku. Semoga saja orang tua angkatnya bisa membimbingnya menjadi anak yang solehah. Singkat cerita, coba kamu lihat gadis kecil yang pakai baju pink ini. Cantik kan? Aku mengangguk seraya memperhatikan foto wisuda Dita yang ditunjukkan oleh Tante Risma. Hari ini Tante Risma mengunjungiku. Tak lupa dia juga membawa bekal berupa ayam goreng lengkuas kesukaanku, lengkap dengan tahu tempe goreng beserta sambalnya. Selama 5 tahun ini hanya Tante Risma yang sering mengunjungiku. Kalau lagi senggang dia akan datang seminggu sekali. Kalaupun lagi sibuk dia tetap datang, setidaknya sekali dalam 1 bulan. Namanya Adelia. Boleh panggil Adel atau Lia. Kalau di rumah sama ayah bundanya, dia dipanggil Lia. Kalau di sekolah dipanggil Adel. Jelas Tante Risma. Aku tidak terlalu antusias menanggapinya. Toh gak kenal juga. 5 tahun tinggal di penjara banyak yang berubah dari hidupku, salah satunya hemat bicara. Ya, sekarang aku hanya bicara seperlunya saja. Kalau gak penting untuk dibicarakan lebih baik diam. Itu lebih baik bukan daripada nyerocos gak jelas dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Hidup di penjara itu keras. Salah bicara tangan kawan bisa melayang. Di penjara ini memang tidak ada orang baik, tapi kebanyakan berproses menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu juga aku. Jika sebelumnya aku tidak mengenal Tuhan, di sini sedikit demi sedikit aku mulai mengenalnya. Sekarang aku sudah rutin mendirikan sholat 5 waktu dan belajar membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit aku merasakan perubahan positif dalam diriku. Coba lihat ini. Ini foto dia waktu ulang tahun yang pertama. Lanjut Tante Risma, masih membahas anak perempuan yang katanya cantik tadi. Aku tersentak melihat foto yang kedua ini. Kedua orang tua bayi perempuan itu aku seperti pernah melihatnya. Tapi di mana? Nah, ini waktu dia umur 2 tahun. Kamu kenapa? Tanya Tante Risma melihat raut wajahku yang kebingungan. Orang tua bayi ini, aku kayak pernah ketemu. Tapi lupa di mana. Jawabku. Lah kamu gak connect ternyata dari tadi. Pantas diam aja. Gak antusias sama sekali. Mereka ini yang datang sama tante waktu kamu sidang terakhir. Mereka yang mengadopsi anak kamu. Dan gadis kecil ini, dia putri kamu. Sekarang umurnya udah 5 tahun. Jelas Tante Risma. Aku mencoba mengingat kejadian 5 tahun lalu. Tiba-tiba sudut mataku memanas kala satu persatu kejadian melintas di kepala. Selama ini aku berusaha melupakan semuanya demi menjaga kewarasan diri. Tapi hari ini semua kenangan buruk itu datang kembali. Kok kamu malah menangis? Tante salah ngomong ya? Ucap Tante Risma tak enak hati. Enggak kok. Ini bukan salah tante. Aku hanya... Kalimatku terputus. Pandanganku terfokus pada potret gadis kecil yang katanya adalah putriku. Sungguh aku merindukannya. Setiap malam aku selalu bermimpi mendengar suara bayi. Ternyata sekarang dia sudah sebesar ini dan aku tidak bisa melihat dan menemani tumbuh kembangnya. Aku hanya merindukan Adelia. Sambungku seraya membawa foto Adelia ke dalam dekapan. Air mataku semakin deras merambas. Ya Allah, sesakit inikah rasanya jauh dari anak. Bukan hanya jauh, kami bahkan tidak saling mengenal. Tante ngerti perasaan kamu. Tapi kamu gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Putrimu berada di tangan yang tepat. Orang tua angkatnya merawatnya dengan baik. Dia tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, dan insya Allah solehah. Ucap Tante Risma. Aku tidak menyangkal perkataan Tante Risma. Semuanya benar adanya.
Kalau bersamaku, putriku pasti tidak akan tumbuh menjadi anak yang baik. Tidak ada anak yang mau punya ibu seorang narapidana, apalagi besar di dalam penjara. Aku segera menghapus jejak bulir bening di pipiku, lalu bertanya banyak hal kepada Tante Risma tentang Adelia. Tante Risma bercerita dengan antusias. Kami sesekali tertawa kecil kala Tante Risma menceritakan kelucuan putriku. Orang tua angkat Adelia masih memiliki hubungan keluarga dengan kami. Tapi aku tidak mengenalnya karena selama ini aku memang tidak dekat dengan keluarga papa. Mereka menetap di Jogja, tempat di mana Dita menimba ilmu. Putriku pun dibawa ke sana. Kemarin saat wisuda, Dita adalah pertemuan pertama Tante Risma dengan putriku setelah ia besar. Setelah puas bercerita tentang Adelia, Tante Risma memberitahu kabar yang sebenarnya tak ingin ku dengar. "Oh iya, mama kamu sudah bebas," ucapnya seraya tersenyum. Aku hanya menanggapinya dengan senyum tipis. "Mama tinggal di mana?" tanyaku, karena rumah lama kami sudah disita oleh pihak bank. Mama menggadaikan sertifikat rumah untuk membiayai pernikahanku dengan Dani. Karena tidak dibayar dalam waktu yang lama, rumah kami akhirnya disita. Sedangkan mobil dan motor sudah lama dijual oleh Bu Ami, katanya sebagai ganti rugi atas nyawa anaknya. Tante juga kurang tahu. Katanya sih tinggal di rumah peninggalan nenek kamu. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia seperti orang linglung. "Linglung gimana?" tanyaku penasaran. Mengalirlah cerita Tante Risma tentang kondisi mama. Ternyata mama sudah 3 bulan bebas dari penjara. Tapi dia tidak tahu arah jalan pulang sehingga terlunta-lunta di jalanan. Katanya setelah bebas mama juga mengalami kekerasan seksual. Itulah yang membuat kondisi mentalnya bertambah buruk. Untunglah pada akhirnya mama bertemu dengan orang yang mengenalnya. Orang itulah yang akhirnya mengantar mama ke rumah Om Irfan. Tapi Tante Mary gak mau mama tinggal di rumahnya. Di antara ketiga saudara mama tidak ada satupun yang mau menampungnya. Sehingga mama kembali terombang-ambing dan akhirnya tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya yang sudah tua. Dan hampir semua bagian sudah rusak. Aku merasa prihatin atas apa yang menimpa mama. Walaupun dia pernah menyakitiku, tapi dia tetap ibu yang melahirkanku. Sekarang mama sudah mendapatkan balasan atas perbuatannya. Begitupun aku. Kami sama-sama menuai benih yang kami tanam. Oh iya, Bu Ami sekarang lagi sakit keras. Dia terkena diabetes. Udah sering keluar masuk rumah sakit, ucap Tante Risma lagi. Ternyata mantan mertuaku yang rakus tak selamanya hidup sehat dan bahagia. Aku mengatakannya rakus karena selama 5 bulan menjadi suamiku, gaji Dani dikuasai oleh ibunya. Aku sebagai istrinya bahkan tak dinafkahi sedikit pun. Dia malah numpang hidup di rumahku. Karena mama sudah terjerat sama pesona menantunya, dia sama sekali tidak keberatan dengan keberadaan menantu sekaligus pacar benalunya. Itulah penyebab satu persatu perhiasanku dan mama terjual untuk memenuhi gaya hidup mama dan Dani yang waktu itu sedang dimabuk asmara. Karena itu aku sama sekali tak menyesal sudah menghabisi nyawanya. Masa kurunganku masih 15 tahun lagi. Setelah mendengar cerita Tante Risma tentang mama, aku jadi enggan keluar dari sini. Aku takut bernasib sama seperti mama setelah keluar dari penjara. Hidup terlunta-lunta di jalanan sampai mengalami kekerasan seksual dan berujung kehilangan kewarasan. Sungguh mengerikan, bukan? Walaupun hidup di penjara kami kehilangan kebebasan, tapi di sini kami tetap dikasih makan yang layak dan dibina supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kami juga diajarkan membuat prakarya supaya setelah keluar dari sini bisa produktif dan melanjutkan hidup sama seperti manusia lainnya. 15 tahun yang akan datang, entah kebebasan atau ajal yang lebih dulu datang. Yang jelas aku harus mempersiapkan keduanya dengan baik. Jika Allah masih mengizinkanku menghirup udara segar,
Aku berjanji pada diriku sendiri kalau aku akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalaupun ajal yang datang lebih dulu, aku berharap Allah mengampuni dosa-dosaku. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.